Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan melanjutkan membahas lengkap alur cerita film How to Train Your Dragon movie keduanya yang dirilis pada tahun 2014. Di video sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bahwa Hiccup dan Toothless berhasil mengalahkan monster naga yang dijuluki Giganticus Maximus dan berhasil merubah 90 derajat bangsa Viking di desa Berg yang dulunya sangat membenci naga, sekarang malah menganggap naga adalah peliharaannya. Dan di video kali ini, kita juga disuguhkan dengan alur cerita yang lebih menegangkan, di mana Hiccup bertemu dengan ibunya yang sedari kecil sudah hilang dan dianggap mati karena diculik oleh naga pada saat ia ingin melindungi Hiccup dari serangan naga. Hiccup juga bertemu dengan seorang pengendali naga jahat dan kejam yang bernama Drago Bloodfish yang memiliki naga Alpha Bear the Beast, yaitu naga yang paling langka dari spesiesnya. Dan ia juga ingin menguasai semua naga, termasuk naga yang ada di desa Berg, untuk membuat pasukan naga dan melakukan peperangan. Melihat hal itu, Hiccup pun ingin mengubah pemikirannya dan ingin membujuknya agar tidak menjebak naga lagi dan menghindari peperangan. Apakah Hiccup berhasil membujuknya? Mari kita saksikan bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan desa Berg yang sudah berubah 5 tahun setelah peristiwa pada film How to Train Your Dragon movie pertama, di mana penduduk desa ini jauh lebih bahagia. Terlihat semua warga desa berkumpul untuk menonton pertandingan balap naga. Teman-teman Hiccup bersaing dengan menunggangi naga mereka untuk menangkap domba dan memasukkannya ke dalam jaring. Kepala suku di desa ini yaitu Stoik menghitung jumlah domba, sementara para peserta si kembar Ravnet dan Tafnet memimpin dengan 9 domba, disusul oleh Estrid di posisi kedua dengan 3 domba, sedangkan Snowcloud dan Fishleg masih belum mengumpulkan apapun, karena setiap domba yang mereka dapatkan selalu diberikan ke Ravnet. The real bucin coy. Next, domba terakhir pun dilemparkan, di mana satu domba hitam ini dihargai dengan 10 domba putih. Melihat hal itu, Estrid pun sangat bersemangat. Namun, domba itu terlebih dahulu ditangkap oleh Fishleg dan diberikan ke Ravnet. Akan tetapi, Estrid bersama dengan Stormfly, yaitu nama dari naganya, berhasil merebut domba itu dari tangan si Ravnet dan memenangkan pertandingan. Stoik bersorak senang sambil menyebut Estrid sebagai calon menantunya. Di lain sisi, Hiccup terlihat sedang menjelajahi lautan bersama Toothless dan terbang melintasi awan. Saat mereka sudah cukup tinggi, Hiccup menjatuhkan dirinya dari punggung Toothless dan terbang meluncur bersama Toothless dengan menggunakan sayap kulit yang ia buat sendiri. Semua berjalan dengan lancar, hingga tiba-tiba terlihat tumpukan batu yang sudah berada di hadapannya. Hiccup pun hampir menabrak tumpukan batu tersebut dan melakukan pendaratan yang cukup dramatis dengan bantuan Toothless. Mereka pun mendarat di tebing yang belum diketahui. Hiccup lalu menambahkan tempat tersebut ke dalam peta dan diberi nama Ketiak Gatal. Beberapa saat kemudian, Estrid datang bersama dengan Stormfly. Estrid bertanya mengapa Hiccup tidak berada di desa. Hiccup lalu memberitahu bahwa dia berusaha menghindari ayahnya karena tidak mau membicarakan tentang rencana Stoik yang ingin menjadikan Hiccup sebagai kepala suku Berg. Karena Hiccup merasa tidak mampu untuk memimpin desa dan ia merasa belum menemukan jati dirinya. Namun Estrid selalu memiliki cara untuk dapat meyakinkan Hiccup. Di tengah perbincangan, Hiccup melihat asap tebal yang tampak di kejauhan dan mereka bergegas untuk menyelidikinya.
Sesampainya di sana, Hiccup dan Astrid melihat benteng yang sudah hancur berantakan terbungkus oleh es raksasa. Sekelompok pria melihat mereka dan menembakkan jaring yang membuat Stormfly terjebak di dalamnya, yang membuat Astrid terjatuh. Namun Toothless berhasil menangkapnya. Kemudian mereka bertemu dengan ketua kawanan penangkap naga bernama Eret, yang berkata bahwa ia berusaha menangkap naga untuk diberikan ke atasannya yang bernama Drago Bloodfish untuk membuat pasukan naga. Eret menyalahkan Hiccup dan Astrid atas kehancuran bentengnya. Eret berkata bahwa benteng itu dihancurkan oleh penunggang naga lain dan berpikir bahwa teman mereka lah yang melakukan hal itu. Hiccup dan Astrid pun kebingungan karena mereka belum pernah mendengar ada penunggang naga lain selain di desa Berg. Kemudian Hiccup membebaskan Stormfly dengan menggunakan pedang api modifikasinya dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di Berg, Hiccup memperingatkan Stoic tentang para penjebak naga tersebut dan memberitahu bahwa atasan mereka yang bernama Drago Bloodfish sedang membuat pasukan naga. Mendengar hal itu, Stoic langsung bergegas memerintahkan para penduduk untuk mendaratkan semua naga dan membentengi pulau, dan bersiap-siap akan adanya pertempuran. Stoic juga memberitahukan Hiccup bahwa Drago Bloodfish adalah orang kejam yang tak memiliki hati nurani atau belas kasihan. Demi menyelamatkan para naga yang ada di Berg, Hiccup menentang ayahnya dan pergi terbang bersama Astrid untuk kembali ke kapal Eret dan menyerahkan diri beserta naga mereka agar dibawa ke kediaman Drago, karena Hiccup ingin mengubah pemikirannya tentang naga. Tentu saja niatan Hiccup itu mengundang tawa seluruh pasukan Eret. Stoic, Gabber, dan teman-temannya mengejar dan menemukan Hiccup dan Astrid. Setelah itu, Stoic menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, saat diadakannya pertemuan, datang Drago Bloodfish dan berkata bahwa hanya dia yang bisa membebaskan dan melindungi mereka dari kekejaman naga jika mereka mau tunduk kepadanya. Semua orang yang ada di pertemuan saat itu menertawakannya, yang membuat Drago Bloodfish murka dan mengerahkan naga lapis baja yang membakar semua kepala suku, dan saat itu hanya Stoic yang berhasil selamat. Stoic menceritakan hal tersebut agar Hiccup kembali bersamanya. Namun ucapan Stoic tidak dihiraukan oleh Hiccup dan tetap pada pendiriannya. Lalu Hiccup terbang untuk menemui Drago Bloodfish. Di tengah-tengah perjalanan, Hiccup bertemu dengan sosok misterius bertopeng yang menunggangi naga. Kemudian mereka membawa Hiccup, sedangkan Toothless yang tidak bisa terbang tanpa dikendalikan jatuh ke lautan es. Dan akhirnya ada naga laut yang membawanya. Kemudian Hiccup dan Toothless dibawa ke sebuah gua markas sarang naga dan mendapati dirinya yang sudah dikelilingi oleh naga. Lalu Hiccup mengeluarkan pedang modifikasinya dan menyalakan api yang membuat para naga dan sosok bertopeng tampak terkesan. Pada saat dia ingin mendekati Hiccup, ia melihat bekas luka yang ada di dagu Hiccup. Kemudian sosok bertopeng itu melepas topengnya untuk memperkenalkan dirinya bernama Valka. Valka berkata bahwa ia adalah ibu Hiccup yang telah lama hilang karena diculik oleh naga ketika Hiccup masih bayi dan diperkirakan sudah mati. Mendengar hal itu, Hiccup hanya bisa terdiam. Di lain sisi, Stoic dan Gabber terbang dengan naga mereka di atas lautan es untuk mencari Hiccup. Di tengah perbincangannya dengan Gabber, Stoic melihat helm Hiccup yang berada di permukaan laut, yang membuatnya sangat khawatir dan menyuruh Skullcrusher, yaitu nama dari naga Stoic, terbang untuk menemukan Hiccup. Sementara itu, Hiccup terlihat mengikuti Valka dan berharap mendapat jawaban atas beberapa pertanyaannya. Valka kemudian membawa Hiccup ke sarang besar dengan ratusan naga, termasuk para bayi naga. Lalu Valka memperkenalkan naganya yang bernama Cloudjumper ke Hiccup. Dia juga menjelaskan bahwa 20 tahunnya lalu,
Ketika Hiccup masih bayi, perang antara naga dan Viking berada pada masanya, dan meskipun Valka mencoba menghentikan pertempuran, tidak ada yang menghiraukannya. Kemudian dia melihat Clawjumper berada di rumahnya mendekati Hiccup. Namun naga itu tidak mengancam, meskipun ia sedikit menggores dagu Hiccup yang meninggalkan bekas luka. Kemudian Clawjumper mendekati Valka. Lalu Valka melihat ke dalam matanya dan menyadari bahwa naga mencerminkan jiwanya. Pada saat itulah Stoic menerobos masuk membuat Clawjumper kaget dan berujung membawa Valka bersamanya. Si Stoic memang biang kerok nih. Di movie satunya juga sama. Waktu Hiccup melawan naga Nightmare, dia juga yang bikin rusuh. The real Kang rusuh. Hahaha. Next. Valka menghabiskan 20 tahun untuk menyelamatkan naga yang jumlahnya tak terhitung dari jebakan Drago, dan membawa mereka ke sarang tempat tinggal Beware the Beast spesies Alpha. Lalu naga itu naik dan meniupkan es ke kepala Hiccup, yang bertanda dia menyukai Hiccup. Sementara itu, teman-teman Hiccup dan naganya duduk di atas bongkahan es, menunggu Stoic membawa Hiccup kembali. Karena tidak sabar, Astrid memutuskan untuk pergi ke kapal penjebak naga. Mereka menemukan Eret dan menangkapnya. Lalu Astrid meminta Eret untuk memimpin mereka ke markas Drago. Tapi Eret menolak. Astrid yang memiliki banyak akal kemudian menyuruh Stormfly menjatuhkan Eret, hingga akhirnya dia mengatakan bahwa ia akan membawa mereka ke markas Drago. Di lain sisi, Valka dan Hiccup sedang mencari makan. Selesai itu, Valka menunjukkan rahasia tentang naga yang ia pelajari selama 20 tahun, termasuk sisik menonjol di punggung Toothless yang memungkinkannya untuk bisa berbelok lebih tajam saat terbang. Valka juga berkata kepada Hiccup bahwa ia percaya mereka akan bisa mengubah dunia untuk semua naga serta membuat tempat yang lebih baik dan aman. Hiccup pun berkata kepada ibunya untuk bersama-sama berbicara kepada Drago. Akan tetapi bagi Valka mustahil bicara dengan Drago, dan mereka harus melindungi para naga. Sesampainya Astrid dan yang lainnya di markas Drago, semua naga kecuali Stormfly diserang menggunakan anak panah pembius. Lalu Stormfly pergi dari sana saat para penunggang naga ditangkap dan dibawa ke Drago. Eret menemui Drago dan seolah-olah ia sedang menyerahkan para naga beserta penunggangnya. Kemudian Drago mendekati Nightmare yang terikat dan menginjak bibirnya sambil mengejek dan mengatakan bahwa ialah yang mengendalikan naga. Lalu Astrid memberitahu Drago untuk membiarkan mereka pergi, atau Master Naga terhebat yaitu Hiccup akan menghancurkannya. Mendengar hal itu, Drago lantas memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyerang sarang penunggang naga dan menghabisi para pemimpinnya, serta menghabisi Eret. Kemudian Stormfly datang untuk melindungi Eret, namun ia malah berujung terkena serangan panah dari anak buah Drago. Di sisi lain, Hiccup sudah berada di sarang naga untuk mempersiapkan dirinya menemui Drago, sedangkan Toothless masih santuy. Ketika hendak pergi mencari Drago, Stoic dan Gabber menemukan Hiccup dan mencoba untuk membawanya keluar dari goa. Saat di perjalanan, Hiccup berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu yang akan membuatnya sangat senang. Kemudian Stoic mendapati istrinya yaitu Valka masih hidup. Stoic tidak bisa berkata-kata. Speechless coy setelah melihat istrinya lagi yang bertahun-tahun lalu dianggap sudah mati. Kemudian Valka menjelaskan kepada Stoic mengapa ia selama bertahun-tahun menghilang. Stoic lalu mendekati istrinya, namun Valka mengira Stoic akan marah dan memukulnya. Tetapi Stoic malah memegang pipinya dan berkata bahwa Valka sama cantiknya seperti dulu saat dia kehilangannya. Mendengar hal itu, Valka langsung tak bisa membendung air matanya dan kemudian Stoic nyosor menciumnya.
Di lain sisi, anak buah Drago sedang memaksa Eret, Estrid, dan teman-temannya berjalan ke ujung kapal untuk menjatuhkan diri ke laut agar mereka mati tenggelam. Eret kemudian melawan dan berhasil mengalahkan anak buah Drago dengan senjata yang ia curi dari tangan musuh. Kemudian ia melepaskan dirinya bersama dengan Estrid dan teman-temannya beserta naga mereka. Eret juga membebaskan Stormfly yang masih terperangkap dan berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan hidupnya. Hiccup bercerita ke ibunya bahwa kini Pulau Berg sudah berubah dan menjadi pulau yang lebih baik selama ibunya pergi. Ayahnya juga menjelaskan bahwa Hiccup lah penyebabnya. Kemudian Stoic bersiul dan menyanyikan sepenggal lagu untuk istrinya yang sering mereka nyanyikan saat sebelum mereka menikah. Dan Valka melanjutkan lagu yang dinyanyikan Stoic. Mereka berdua pun mulai menari dengan gembira dan berakhir dengan saling berpelukan. Setelah itu, Stoic berlutut dan meminta Valka kembali ke desa bersama dan menjadi istrinya lagi. Lalu dengan senang hati Valka menyetujuinya. Kemudian mereka semua berpelukan untuk merayakan itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari luar. Sebuah peluru terlihat ditembakkan beberapa kali yang mengenai es di sekitar sarang. Ternyata seluruh pasukan Drago sudah mengepung sarang mereka dengan membawa naga hasil jebakannya. Valka yang mengetahui itu langsung panik. Namun Stoic berusaha menenangkannya dan bertanya apa rencananya saat ini. Kemudian para naga yang ada di sarang berusaha menyerang pasukan Drago. Naga-naga yang terperangkap sebelumnya berhasil dilepaskan dengan rencana Eret. Drago yang melihat itu langsung terkejut dan marah. Eret, Estrid, dan teman-temannya kegirangan dan mulai menyerang pasukan Drago. Kemudian Hiccup datang dengan Toothless untuk membantu teman-temannya melawan Drago dan pasukannya, disusul dengan Gabber dan Stoic bersama naganya dan ikut bergabung di dalam pertempuran. Estrid kemudian berbincang dengan Hiccup di tengah-tengah pertempuran. Estrid bertanya kepada Hiccup, pergi kemana saja ia? Lalu Hiccup menjelaskan bahwa ia telah bertemu ibunya dan berbicara dengannya. Tiba-tiba sebuah naga raksasa yaitu Bewilder Beast muncul dan diiringi dengan naga-naga kecil yang membuat mereka semua tercengang. Estrid bertanya-tanya apakah orang bertopeng itu benar adalah ibu Hiccup. Lalu Hiccup menjawab bahwa ialah ibunya. Kemudian Valka menghampiri Drago yang memang sudah menunggu kedatangannya. Seketika itu Drago berteriak dan mengayunkan tangannya untuk memanggil Alpha Bewilder Beast-nya sendiri. Setelah itu Valka terjatuh karena terkena pukulan Drago. Kemudian Drago menginjak dada Valka dan membuka topengnya. Ketika Drago ingin menghabisi Valka, datanglah Stoic yang langsung menyerangnya. Stoic kemudian berduel 1 versus 1 dengan Drago, sedangkan Valka pergi ke tempat pertarungan Bewilder Beast untuk membantu Bewilder Beast miliknya melawan Bewilder Beast milik Drago. Namun Bewilder Beast milik Valka telah lebih dulu gugur karena kalah mekanik. Ya cocok sih kalah, soalnya Bewilder Beast Valka masih polos, sedangkan Bewilder Beast Drago udah dimodifikasi dan ditambahin beberapa besi. Gak adil coy. Next, Drago yang mengetahui itu merasa senang dan memerintahkan naga raksasa miliknya untuk menyerang Valka. Naga itu kemudian menyemburkan es dari mulutnya yang membuat Valka terjatuh dari Cloud Jumper. Untungnya dia diselamatkan oleh Stoic. Kemudian Hiccup mendatangi Drago untuk menyuruhnya menghentikan semua ini dan bertanya mengapa ia mencoba menaklukkan semua naga. Lalu Drago melepas tangan baja yang ada di lengan kirinya untuk menunjukkan kepada Hiccup bahwa ia telah kehilangan tangan kirinya dan tahu bagaimana hidup dalam rasa takut melihat desanya terbakar dan kehilangan keluarganya karena naga. Drago juga memberitahukan rencananya bahwa ia menggunakan Alpha Bewilder Beast-nya untuk mengendalikan naga-naga lain.
Drago lalu memanggil naga alfanya untuk menyuruhnya mengendalikan Toothless. Toothless pun tak berdaya dan berada di bawah kendalinya. Ia sudah tak mengenali suara Hiccup dan mulai mengikuti perintah naga alfa untuk menembakkan api biru dari mulutnya ke arah Hiccup. Melihat hal itu, Stoic kemudian berlari untuk datang menyelamatkan Hiccup. Akan tetapi malah ia yang terkena tembakan api biru Toothless. Setelah itu, Hiccup dan Valka bergegas ke sisinya, dan Valka langsung mengecek detak jantung Stoic. Namun ia tidak mendengar apapun saat mendekatkan telinganya ke dada Stoic. Hiccup yang melihat hal itu langsung terpuruk, disusul dengan Gabber dan teman-temannya yang datang mendekat. Toothless yang sudah mulai sadar berjalan mendekat ke tubuh Stoic. Namun Hiccup yang marah menyuruh Toothless untuk pergi. Ini salah satu adegan tersedih sih di film How to Train Your Dragon. Next, Toothless pun pergi dan ia berada di bawah kendali naga alfa lagi, dengan Drago yang menungganginya dan membawa semua naga menuju ke Berg untuk mengambil semua naga yang ada di sana. Setelah kejadian itu, Stoic kemudian dibawa ke peristirahatan terakhirnya. Kasihan juga si Hiccup. Baru berbahagia bisa ketemu ibunya yang sedari kecil dianggap sudah mati. Sekarang malah ditinggal pergi oleh ayahnya. Sedih cuy. Hiccup yang sekarang kehilangan ayah dan naganya merasa tidak sanggup menggantikan ayahnya menjadi seorang pemimpin dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu Valka kemudian meyakinkan Hiccup dan berkata bahwa ia memiliki hati seorang pemimpin dan jiwa seekor naga yang dapat menyatukan dunia. Mendengar hal itu membuat Hiccup mendapatkan kembali keyakinannya dan meminta teman-temannya untuk terbang kembali bersamanya ke Berg untuk menghentikan Drago dengan menggunakan bayi-bayi naga. Karena Hiccup mengetahui bahwa bayi-bayi naga itu tidak dapat dikendalikan oleh naga alfa. Kemudian mereka semua dengan susah payah mengendalikan bayi-bayi naga tersebut. Sementara itu, Drago dan naga alfanya telah sampai di Berg dan berhasil mengambil seluruh naga yang ada di sana. Dia juga mengumumkan tentang kematian Stoic dan menyerang warga desa dengan naganya. Hiccup dan yang lainnya telah tiba. Kemudian Hiccup mendekati Drago dan Toothless yang masih dikendalikan, sedangkan teman-temannya mengalihkan perhatian naga alfa. Karena Hiccup pernah berguru dengan Naruto, ia kemudian mengeluarkan bacot no jutsunya untuk membebaskan Toothless dari kendali naga alfa. Dan kejadian itu sangat mengejutkan Drago. Kemudian Hiccup dan Toothless dengan cepat memisahkan Drago dari naga alfa dan menghadapinya di tanah. Akan tetapi tiba-tiba naga alfa menyerang dan membungkus mereka dengan es. Namun Toothless berhasil mengaktifkan kekuatan tersembunyinya dan berhasil meledakkan es tersebut. Toothless yang marah kemudian menantang naga alfa dengan menembak wajahnya berulang kali hanya untuk melindungi Hiccup, yang akhirnya mematahkan kendali atas naga-naga lain. Lalu para naga itu berpihak pada Toothless dan menganggapnya sebagai pemimpin baru mereka. Semua naga berulang kali menembaki naga alfa sampai Toothless menggunakan tembakan supersoniknya dan berhasil mematahkan gading kiri naga alfa. Karena telah dikalahkan, naga alfa pun mundur dan menjatuhkan dirinya ke laut dengan Drago di punggungnya yang menyebabkan Drago tenggelam. Penduduk desa dan para naga kemudian merayakan kemenangan mereka. Sedangkan Skull Crusher, naga milik almarhum ayah Hiccup, diberikan pada Eret untuk menjadi pemilik selanjutnya. Kemudian Hiccup dinobatkan menjadi kepala suku baru di desa Berg, menggantikan ayahnya. Semua warga menyambut kembalinya kepala suku mereka, yang disusul dengan semburan api dari mulut para naga ke langit, layaknya kembang api.
Film ini ditutup dengan memperlihatkan kehidupan di desa Berg yang kembali damai dan menyenangkan. Tamat. Itu tadi alur cerita film How to Train Your Dragon movie kedua. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan membahas lanjutan dari film ini lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngap, agar saya semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap. Free.